Salam, selamat pagi, selamat datang kembali dalam Renungan Injil Pagi Hari. Kiranya Bapak Saudara sekalian terus mengalami damai dan sukacita daripada Tuhan, terus mengalami penyertaan Tuhan di dalam menjalani hari-hari yang ada. Kita bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang baik, Bapa yang mengasihi kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami datang dan menaikkan puji hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja, Allah yang layak untuk disembah, dipermuliakan, bukan hanya melalui pujian, melalui kata-kata, tapi melalui kehidupan kami yang memuliakan Tuhan. Pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan menuntun kami, membimbing kami bagaimana kami hidup memuliakan Tuhan di tengah-tengah pergumulan kehidupan kami ini. Biarlah hati kami persiapkan yang terbaik untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari Mazmur 77. Saya akan bacakan ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sudah lupakah Allah menaruh kasihan, atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat-ingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Tema untuk renungan kali ini adalah Tuhan lebih dulu mengubah hati daripada keadaan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika menghadapi pergumulan, kita sering berharap Tuhan segera mengubah keadaan. Kita ingin masalah selesai, doa cepat dijawab, dan jalan keluar itu segera datang. Namun ketika semua itu tidak kunjung terjadi, hati kita mulai gelisah, kecewa, bahkan mempertanyakan Tuhan. Padahal seringkali Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lebih dahulu dan yang lebih penting yang dianggap oleh Tuhan. Bagaimana jika Tuhan ingin terlebih dahulu mengubah hati kita daripada keadaan kehidupan kita? Inilah pertanyaan yang seharusnya kita renungkan ketika pergumulan kita atau keadaan kita belum berubah di dalam menjalani hari-hari yang ada. Mazmur 77 bacaan kita pada hari ini memperlihatkan perjalanan hati Asaf di tengah pergumulan yang sangat berat. Pada bagian awal Mazmur, di ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9 serta ayat 10, Asaf berseru kepada Tuhan siang dan malam, tetapi merasa seolah-olah doanya tidak dijawab. Bahkan ketika mengingat Allah, hatinya justru semakin gelisah dan merasakan kelemahan. Malam-malamnya dipenuhi kegelisahan hingga ia mempertanyakan kasih dan kesetiaan Tuhan. Apakah Tuhan untuk seterusnya menolak? Sudah habiskah kasih setianya Tuhan? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan kepada dirinya? Pergumulan Asaf bukan hanya karena penderitaan yang dialaminya, tetapi karena pikirannya mulai dikuasai oleh keadaan. Akibatnya, ia kehilangan pengharapan dan hampir tidak lagi melihat Allah sebagaimana adanya Allah. Namun titik balik terjadi ketika Asaf berkata, "Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan." Keadaan di sekelilingnya belum berubah, tetapi Tuhan mulai mengubahkan atau memulihkan hati dan pikirannya dengan membawa Asaf kembali kepada karya-karya Tuhan yang ajaib. Karena itu Asaf tidak lagi terus berputar pada pertanyaan dan pergumulan di pikirannya, melainkan mulai mengingat, merenungkan, dan memikirkan segala pekerjaan Allah. Semakin ia mengingat siapa Allah dan apa yang telah dikerjakannya, semakin jelas pula ia melihat bahwa Allah tetap kudus, tetap berkuasa, dan tetap setia. Itulah sebabnya ia akhirnya mengakui Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban-keajaiban. Saudara yang terkasih, perubahan terbesar dalam Mazmur ini bukanlah keadaan Asaf, melainkan hati dan pikirannya yang dipulihkan, diubahkan oleh Tuhan melalui pengenalan kembali dirinya akan Tuhan. Karena itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetaplah percaya kepada Tuhan. Sekalipun pergumulanmu belum berubah, keadaanmu belum berubah, jangan biarkan keadaan menguasai hati dan pikiranmu. Tetapi ingatlah kembali karya-karya Tuhan yang ajaib yang pernah engkau alami di dalam kehidupan ini. Sebab melalui semuanya itu, Tuhan mengingatkan bahwa Dia tetap baik, tetap setia, dan penuh dengan rahmat di dalam kehidupan kita. Jika hari ini keadaanmu belum berubah, mungkin Tuhan sedang lebih dahulu mau mengubahkan hati dan cara pandangmu agar kembali percaya kepadanya.
Terlebih lagi, ingatlah karya terbesar Allah di dalam Kristus Yesus. Ketika kita masih jauh dari Tuhan, Kristus terlebih dahulu datang mencari dan menyelamatkan kita melalui salibnya. Jika Ia tidak meninggalkan kita saat masih berdosa, apalagi sekarang kita adalah anak-anak-Nya. Karena itu, tetaplah percaya dan pegang teguh pengharapanmu. Sebab Tuhan yang telah memulai karyanya di dalam hidupmu tidak akan pernah membuang atau meninggalkan engkau sendirian di dalam pergumulan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami sungguh bersyukur Engkau kembali mengingatkan kami bahwa yang pertama-tama ingin Engkau ubah adalah hati dan pikiran kami, cara pandang kami tentang Engkau ya Tuhan. Biarlah kiranya kami tidak hanya berharap pertolongan, perubahan keadaan, tetapi benar-benar menyerahkan hati kami untuk diubahkan oleh Tuhan. Biarlah kami tetap percaya, tetap yakin bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang penuh dengan keajaiban, yang melakukan begitu banyak mujizat, terutama telah menyelamatkan kami dari dosa dan kematian kekal. Biarlah hati kami tetap mengingat itu dan tetap percaya kepada Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Saudara sekalian yang sudah mendengarkan renungan Injil pagi hari. Tuhan memberkati Bapak Saudara sekalian. Terus semangat dalam menjalani kehidupan ini, terus berharap dan bergantung sama Tuhan. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.